Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam kondisi sehat semuanya. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Engkau masih memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kami semua. Ya Bapa, berkatilah kami dan terangilah pikiran kami, agar pada hari ini kami dapat belajar dengan baik dan menerima ilmu-ilmu yang berguna bagi kami semuanya. Ya Bapa, semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang tematik KD 3.1 dan KD 4.1 IPS. Kalian bisa lihat dari buku cetak kalian halaman 14 dan 15. Anak-anak, apa itu organisasi ASEAN? Organisasi ASEAN itu merupakan organisasi dari negara-negara di Asia Tenggara. Anak-anak, organisasi ASEAN diprakarsai oleh 5 negara. Negara mana saja itu? Yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Terbentuknya ASEAN itu ditandai dengan penandatanganan Piagam Bangkok. Siapakah tokoh-tokoh yang ikut menandatangani Piagam Bangkok tersebut? Yaitu antara lain sebagai berikut. Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Sinanthamby Rajaratman atau sering disingkat S. Rajaratman, Menteri Luar Negeri Singapura. Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Malaysia. Tanat Kuman, Menteri Luar Negeri Thailand. Anak-anak sekalian, salah satu tokoh wakil Indonesia yaitu Bapak Adam Malik. Beliau adalah merupakan tokoh yang penuh dengan karisma. Beliau tokoh yang benar-benar pandai dan dapat mandiri. Kalian mungkin bisa melihat atau membaca biografi dari Bapak Adam Malik. Kalian bisa lihat, mungkin bisa browsing dari internet tentang atau biografi Bapak Adam Malik. Beliau salah satu tokoh yang pandai dan rajin belajar dengan sendiri, ya, atau dikenal dengan otodidak. Seperti pada kesempatan hari ini atau saat-saat ini, kalian semua dituntut untuk bisa belajar mandiri. Karena apa? Kita harus bisa mempersiapkan diri supaya kelak menjadi anak-anak yang berhasil. Anak-anak, maka untuk kendala-kendala apapun, kalian tidak usah ragu.
kalian harus tetap semangat. Jangan banyak mengeluh. Orang tua kalian sudah menyediakan fasilitas untuk kalian bisa belajar. Maka bersyukurlah kepada Tuhan, engkau telah dikaruniai orang tua yang dapat mencukupi dan sayang kepada kalian, juga selalu memberikan pendidikan yang terbaik bagi kalian semua. Anak-anak, pada kesempatan ini juga kita akan membahas juga sedikit tentang kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN, terutama Indonesia dengan negara-negara tetangganya. Anak-anak, kalian tahu bahwa wilayah Indonesia ini berbatasan dengan negara-negara tetangga. Ada yang berbatasan langsung darat, contohnya di wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini, yaitu tepatnya di Pulau Papua atau dulu disebut Irian. Juga di Pulau Kalimantan, di sana terdapat dua negara tetangga, yaitu satu Brunei dan Malaysia. Wilayah Malaysia sebagian ada di Pulau Kalimantan. Satu lagi yang berbatasan langsung yaitu negara Timor Leste, yang dahulu pernah menjadi bagian provinsi di Indonesia. Anak-anak, tentang sosial budaya kehidupan di ASEAN ini tentu banyak kemiripan. Bapak percaya, kalian pasti banyak yang sudah sering jalan-jalan ke luar negeri atau mungkin punya saudara di sana, ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, Filipina, dan juga negara yang lain yang di Asia Tenggara ini. Sosial budaya itu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita semua, kehidupan manusia. Kalau kalian lihat di negara-negara lain yang kalian kunjungi, tentu saja kalian pasti pergi ke objek-objek wisata, menyaksikan bangunan-bangunan, juga menyaksikan kesenian-kesenian yang berada di negara tersebut. Itu semua adalah salah satu wujud dari kehidupan sosial budaya. Anak-anak, sedikit kita akan melihat contohnya seperti negara kita Indonesia dengan negara tetangga Malaysia. Kita banyak memiliki persamaan, antara lain apa? Kita sama-sama bangsa Indonesia dengan penduduk Malaysia. Itu sebagian besar merupakan rumpun Melayu. Kalau kalian pergi ke Malaysia, tentu saja di sana bahasanya juga kalian mirip-mirip seperti kalau kalian nonton film Upin Ipin, ya, mirip-mirip bahasanya dengan bahasa Indonesia, karena semuanya dari rumpun Melayu. Anak-anak, persamaan yang lain adalah antara Indonesia dengan Malaysia, dahulu juga pernah sama-sama merasakan dijajah. Juga sebagai perintis juga berdirinya ASEAN. Namun juga banyak juga hal-hal yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain dilihat dari bentuk pemerintahan. Pemerintahan di Indonesia, negara Indonesia berbentuk negara kesatuan republik, ya, berbentuk republik. Sedangkan Malaysia berbentuk kerajaan atau monarki. Kepala negara di Indonesia adalah presiden, sedangkan kepala negara di Malaysia disebut
yang di Pertuan Agung. Pemimpin pemerintahan di Indonesia adalah presiden. Jadi di Indonesia presiden merangkap sebagai kepala negara sekalian kepala pemerintahan. Sedangkan kepala pemerintahan di Malaysia dilaksanakan oleh Perdana Menteri. Ya. Juga bahasa nasionalnya, ya. Kalian mungkin bisa lihat bahasa-bahasa nasional yang ada di negara-negara Asia Tenggara ini. Kalian nanti bisa browsing dari internet. Selain itu juga, kalau misalnya kita lihat wilayah di Indonesia itu terdiri banyak pulau dan banyak perairannya, karena antara pulau itu terdapat perairan atau laut dan selat. Sedangkan di Malaysia wilayahnya berbentuk daratan. Anak-anak yang terkasih, itu adalah beberapa perbedaan dan persamaan antara Indonesia dengan Malaysia. Kalian masih bisa lebih tahu banyak dengan cara melihat, buka dari internet, tentu saja dengan pendampingan orang tua kalian, supaya kalian bisa belajar lebih baik lagi. Anak-anak, untuk saat ini kalian hanya sedikit ini saja dulu, nanti bisa kalian perbanyak dan kalian perluas pengetahuan kalian secara mandiri. Seperti yang tadi Bapak bilang, contohlah Bapak Adam Malik. Beliau bisa pandai dan menjadi tokoh dunia, diakui oleh seluruh dunia. Beliau belajar secara otodidak, yaitu belajar sendiri, mencari ilmu, ya, rajin membaca, rajin berlatih, apapun beliau ingin tahu, sehingga beliau menjadi orang yang benar-benar bisa profesional dan pandai dalam segala hal. Demikianlah anak-anak pelajaran kali ini. Jangan lupa nanti kalian melengkapi catatan kalian dari ringkasan catatan yang diberikan, juga bisa kalian simak dari video ini. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses semua. Tuhan memberkati. Selamat pagi.